mereka mengantongi itu sertifikat tanah sudah ada, tapi ini laut tapi ada sertifikat tanah. Nah, ini yang mau kami lakukan koordinasi dengan aparat KL lain, ya, supaya ada titik terang mana yang berhak, mana yang tidak memberikan perizinan tersebut. Kalau nelayan aja ngaku pasang bambu untuk cari kehidupan, dianggap pasang badan, dianggap pasang bemper, atau dia cuma sekedar marah-marah, gagal memeras akuang 150 miliar. Udahlah, udah ketahuan lu mah anjing peliharaan, ya nggak? Yang kerjaan asal menggonggong, terus dikasih empan, begitu. Udah dibongkar no pagar laut lo. Oh no, masih dibongkar-bongkar no. Halangin kau berani. Ayo. Jangan diem aja lo udah dibayar lo. Nggak ada kerjaan lo. Aduh Pak, lagian kasihan Pak, bajar-bajar yang malu. Udah teriak kenceng-kenceng. Katanya itu pagar buat nahan abrasi. Malu bajar ya Pak. Jangan kasih kendor Pak. Kalau jumpa bilang sama bapak-bapak itu 4 ekor buzzer itu pijak-pijak aja dalam paret. Aku dukung, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita bicarain lagi soal pagar laut nih ya. Sepertinya bajar-bajar pagar laut ini sudah pada nggak muncul ya, pada kelojotan sih kayaknya semenjak pagar laut akhirnya dibongkar sama angkatan laut. Kocak banget ya, kayaknya kerja mereka itu sia-sia banget gitu lah ya. Udah ngotot banget ya kalau pagar laut itu milik nelayan, milik warga setempat. Sekarang lo kelojotan kan, Pak Prabowo sendiri lo yang memerintahkan pagar laut itu untuk dibongkar, ya kan? Akhirnya dibongkar sama TNI Angkatan Laut. Mantap. Bahkan ya teman-teman semua, ternyata di laut juga udah ada suratnya lo katanya kan. Yang dimana laut itu kan milik umum, milik rakyat, tidak bisa dimiliki oleh satu pihak saja gitu kan. Kan ini luar biasa sekali ini. Untung saja ya ada Pak Khalid juga yang mantap sekali, yang cerdasnya melebihi Mahasewa dan juga yang katanya orang-orang intelek gitu. Bravo untuk Pak Khalid. Terus bagaimana nih kabar si Batman dan kawan-kawan serta Abu Janda? Nah sebelumnya kita bacakan dulu nih komentar di akun X ya. Ini tweetan dari Segollywood. Setuju nggak kalau dia dijadikan pengganti pagar laut? Ini video di mana Abu Janda ini bertanya kepada warga setempat yang katanya warga setempat gitu ya. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Wih, mantap. Enak aja jadi pengganti pagar laut. Cocoknya dia itu dibuang ke tengah laut buat santapan ikan hiu. Aduh, netizen kadang kalau komentar juga kocak-kocak sih. Ini yang sering teriak NKRI, Pancasila harga mati, tak taunya Belanda hitam. Kepalanya di bawah. Waduh, setuju aja, banyak juga model dia, bisalah buat mager sepanjang 30 km. Bajar serabutan soal khilafah, Panji Rasulullah dia ahli, yang diundang disuruh datang ke TV One. Sekarang soal pagar laut dia juga ahlinya sampai datang ke lokasi. Wah panjang ini kalau mau bacain satu persatu komenan dari netizen ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Kalau saya gaduh acting teriak-teriak sok bela rakyat, oke. Kalau nelayan aja ngaku pasang bambu untuk cari kehidupan, dianggap pasang badan, dianggap pasang bemper, atau dia cuma sekedar marah-marah, gagal memeras akuang 150 miliar, empang busuk. Banyak kali gayamu. Saya gaduh. Kasian ya, nasibnya gimana sekarang nih orang. Katanya para nelayan yang masang pagar laut untuk kehidupan. Kayak udah paling tahu aja. Woi, bajar-bajar aguan. Kenapa lu nggak halang-halangin no pembongkaran pagar bambu? Lu kemarin sok keras lo. No, TNI lagi bongkar-bongkarin no. Sama nelayan no. Berani gak lu cegah? Termasuk preman-premannya, ayo. Kalau berani, kalau punya nyali. Jangan kemarin doang sama mama beraninya lo. Oh no, masih dibongkar-bongkar no. Halangin kalau berani. Ayo. Jangan diem aja lo udah dibayar lo. Nggak ada kerjaan lo.
Ngomong sok berani, sok berani. Berani nggak? Paranin sono, nu lagi dibongkar-bongkar no, lo halangin aja. Coba ayo. Itu TNI AL ngapain nyabut-nyabutin pagar laut pakai bambu? Ngapain? Aduh, TNI kita ini itu dibuat buat nahan abrasi, buat manen kerang laut. Gimana sih? Itu kan yang bikin masyarakat situ, Pak. Hargai dong, Pak, bambunya. Mahal itu, Pak, beli bambu. Apalagi bambunya sampai 30 km, Pak. Aduh, Pak, lagian kasihan, Pak, bajar-bajar yang malu. Udah teriak kenceng-kenceng. Katanya itu pagar buat nahan abrasi. Malu bajar ya, Pak. Tapi ada juga sih, Pak, yang gak tahu malu. Teriak-teriak kemarin. Katanya pagar lautnya yang bikin masyarakat buat nahan abrasi. Tapi kalian dicabutin, dia juga ikut sorak-sorak tuh. Bravo TNI, bravo Pak Presiden. Secara nggak langsung kan itu membatalkan statement dia. Emang kalau bajar tuh syaratnya harus nggak tahu malu ya. Jangan dicabutin, Pak. Ntar Bapak dibilang TNI AL gaduh. Takutnya gitu. Kan begitu doang demo bisanya. Pak, ini sedang lagi apa, Pak? Ini lagi pembongkaran. Pembongkaran apa, Pak? Pagar laut. Oh, pagar laut ya, Yang Pak ya? namanya dibilang si coki swadaya masyarakat nih. Swadaya masyarakat, masa masyarakat yang bongkarin lagi. Iya, si Batman bagaimana, Bang? Batman sama Batman tuh, brengsek tuh. Iya. Yang duit yang bener Batman. Yang belak mencret lo. Iya. Nih gua nih, kapten nelayan tank pasir asli nih. Nih, asli itu Oh, Batman. pagar laut tuh, segel tuh, masyarakat tank pasir tuh khususnya tuh. Bisa kira-kira kalau begini, Bang, setelah nyari umpan bisa nggak, Bang? Yang membahayakan, satu membahayakan warga Tanjung Pasir, kedua nyari umpan rebon itu adanya di bibir pantai. Iya. Di pagar begini, dan nelayan kecil susah, kasihan nggak dapat makan. Oh, gitu, Bang ya? Oh, Iya. gitu. Bapak kasih tahu tuh, Bang, yang bikin konten itu, Bang. Kasih tahu yang bikin konten itu yang memihak ke sana, Bang. Bikin konten kalau membela masyarakat, ayo sama-sama. Jangan lu bela orang-orang berduit doang lo. Iya, iya. Tuh nelayan tuh lo tuh matian tuh nyabutin tuh. Makasih, Bang ya. Ya, siap. TNI Angkatan Laut siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius. Adalah Kak, justru yang membantah itu agar pagar laut itu tidak dicabut, buzzer-buzzer. Cari aja di TikTok banyak tuh Kak, laporkan aja kepada bapak-bapak TNI AL. Saya sebutkan ada beberapa ekor saya tahu tuh nama akunnya. Yang pertama Batman, kedua Coki, ketiga Fritz Alor, keempat Batavia. Ya, ada satu lagi pendatang baru, entah abu-abu apa namanya. Pokoknya begitulah. 4 atau 5 itu bersikeras sekali kalau bisa pagar laut, pagar bambu ini jangan dicabut. Tolong bagi aparat penegak hukum cari mereka tuh akun-akun buzzer itu. Proses mereka tuh Pak. Mereka lah selama ini itu yang keladinya itu membuat keresahan selama ini, membenturkan masyarakat. Jangan kasih kendor Pak. Kalau jumpa bilang sama bapak-bapak itu 4 ekor buzzer itu pijak-pijak aja dalam paret. Aku dukung, serius. Said Gado dan Koujin Tompel sepertinya udah Hey, Batman Power. Cacingnya Aguan. Budaknya Aguan. Anjingnya Aguan. Omongan lu nggak penting. Omongan lu, aduh, mendingan tai di belakang got rumah gua tuh. Mendingan tai di got belakang rumah gua maksudnya. Daripada omongan lo. Udah ketahuan lu mah anjing peliharaan, ya nggak? Yang kerjaannya asal menggonggong, terus dikasih empan, begitu. Udah dibongkar no pagar laut lo, ribet amat pikiran lo. No, Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah lagi nuntut lagi melaporkan pelaku pembuatan pagar laut. Biar lu tahu. Udah dah, lu mau bikin VT kayak apa juga, udah nilainya kayak tai di got belakang rumah gua. Tahu nggak tai? Aduh, ngakak gua sih, ngakak banget ya. Kemana ini para buzzer nyungsep kayaknya ini bener-bener ya. Kacau banget, bener sih tadi kata si Abang Breng-brong ya. Kalau mau jadi buzzer tuh memang harus tahan malu ya kan. Mau menjilat ludah sendiri tuh kan. Kadang-kadang itu nggak sesuai dengan hati nurani lah ya.
Gimana pun tuh kebenaran tuh tetap ada di dalam hati. Walaupun orang itu jahat, tetap dalam hatinya itu pasti ada kebenaran yang teriak gitu loh. Walaupun nggak didengerin gitu kan. Dan sekarang malu sendiri kan, malu sendiri. Mana nih pagar dicabutin sama Pak TNI kan? Kok nggak ada yang menghalang-halangi nih? Kemana kalian? Pagar Laut Tangerang, proyek balas budi Jokowi ke oligarki. Guys, sampai sekarang pagar laut di Tangerang masih meninggalkan misteri siapa yang buat dan apa tujuannya. Bahkan kemarin, artis ternama juga ikut kena isu pemilik pagar laut ini guys. Spekulasi terus meluas, seperti yang dijelasin sama Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi Publik dari LBH-PP Muhammadiyah. Bagi Gufroni, ini tuh ada kaitannya sama balas budi Jokowi ke oligarki, kayak aguan pengembang PIK 2. Soalnya, aguan ini berkontribusi penting banget guys buat proyek IKN. Jadi, ya Jokowi harus balas budi. Gak mungkin nelayan bisa bangun pagar 30 km dan biayanya gede banget guys. Menurut kalian, emang bener ya guys pagar laut ini ada hubungannya sama Jokowi? Salam logika. Salut buat TNI dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Di saat Polri menyatakan bahwa belum ada bukti pidana atas pemagaran laut, di saat menteri dan anggota DPR seperti yang ketakutan, tetapi TNI Angkatan Laut melaksanakan perintah Presiden Prabowo, yaitu membongkar pagar laut. Semoga TNI muncul di seluruh kawasan Indonesia dan membela rakyat Indonesia. Kemarin si Abu Jablay malah bilang dan mewawancarai orang setempat, katanya kalau pagar laut itu sudah dibangun sejak tahun 2020 dan itu adalah inisiatif para nelayan. Pakai logika saja bos. Jika untuk membongkarnya saja pada takut sampai harus menunggu perintah presiden, berarti yang membangun pagar laut itu bukan orang biasa. Paham ya, Batman, Abu Jablay? Jadi clear ya, pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu tidak bisa disetir, tidak bisa diatur-atur oleh pihak manapun. Nih buktinya. TNI AL targetkan pagar laut diduga milik Agung Sedayu musnah dalam 10 hari. Clear ya? Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih Agung Sedayu itu siapa? Tuh kan, selesai udah. Hancur semua udah, dihancurin udah. Nggak ada, zaman-zaman yang kayak gitu-gitu tuh udah selesai. Jangan macem-macem lah di pemerintahannya Pak Prabowo. Buat seluruh rakyat Indonesia, yuk bantu pemerintahannya Pak Prabowo Gibran untuk ngeberantas yang kayak gini-gini lah, supaya tidak terjadi lagi yang gini-gini. Udah bukan zamannya lagi ya. Seluruh rakyat Indonesia bantu Pak Prabowo ya. Oke? Halo Pak Kolil, Anda itu kan hanya seorang nelayan. Harusnya Pak Kolil itu jangan cerdas. Anda itu salah. Kenapa Anda secerdas itu? Harusnya pemikiran Anda itu jangan cerdas Pak Kolil. Biarlah yang cerdas itu yang mahasiswa sama orang-orang yang merasa pinter, merasa sekolahnya tinggi, walaupun bicaranya ngelantur kayak orang mabuk, kayak orang pakai obat-obat terlarang, ngelantur. Tapi kan kasihan mereka Pak Kolil. Mereka itu merasa sudah pede, merasa jadi anak mahasiswa yang cerdas, bicaranya panjang lebar dan pakai kata-kata yang intelektual tapi mulek dan muter-muter. Itu kan dia kasihan Pak Kolil. Kenapa harus Pak Kolil patahkan dengan kata-kata dan pemikiran yang terlalu pinter dan cerdas? Harusnya Anda itu fokus cari ikan, jadi nelayan. Kasihan mereka yang sok pinter, sok mahasiswa tapi otaknya goblok gitu loh Pak Kolil. Gimana sih Pak Kolil ini? Ya Allah Pak Kolil, semoga sehat selalu ya Pak Kolil. Walaupun nelayan tapi cerdas ya. Tapi secerdas-cerdasnya nelayan itu kalah Pak kita rakyat kecil sama penguasa. Oke, jadi yang penting sehat Pak Kolil ya. Ya alhamdulillah sekarang di televisi tanggal 18 Januari ini apa yang Anda
resahkan sekarang dibongkar ya. Yes, alhamdulillah Pak Khalil ya. Ya, cuma kasihan aja itu mahasiswa dan mereka yang sok pinter itu ternyata otaknya ya kebalik ya. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah ya, ini kemenangan untuk Pak Khalil dan juga para nelayan di sana ya, di mana Pak Khalil yang memperjuangkan. Tapi emang kemampuan Pak Khalil ini tidak diragukan loh. Bahkan sekelas yang katanya ngaku orang pinter itu ya, orang cerdas ya, KO dibuatnya. Ya benar kata Pak Khalil, karena Pak Khalil lillahi ta'ala, tanpa ada kepentingan yang lain kecuali membela rakyat. Jadi menjadi waras gitu loh. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.